Mohon dukungan rekan-rekan untuk pengembangan channel-channel Salira TV ini dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Pada Jumat 19 Januari 2024, kepada awak media di ruangan kantor sekolahnya, Hasan Sanusi sebagai Kepala Madrasah di Man 1 Kota Tasikmalaya melakukan klarifikasi terkait dugaan pungutan liar dana sumbangan pendidikan yang ditujukan ke sekolah Man 1 Kota Tasikmalaya, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kata Hasan perihal dugaan ada kegiatan praktik pungutan liar ke wali murid, pengajuan anggaran dari sekolah ke komite untuk memenuhi kebutuhan sekolah adalah sudah menempuh aturan yang ditetapkan. Lanjut Hasan, pengajuan anggaran untuk kebutuhan sekolah yang tidak tercover oleh anggaran pemerintah yang diserahkan ke komite sudah mengikuti aturan yang berlaku. Hasan sebagai kepala madrasah mengedepankan keharmonisan dengan komite. Sekolah selalu berkoordinasi terkait kegiatan untuk kebutuhan sekolah yang sifatnya membutuhkan anggaran. Perihal adanya dugaan pungli dana sumbangan pendidikan, pihaknya mengklarifikasi bahwa itu hanya miskomunikasi. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Haji Hasan Sanusi sebagai Kamad Kepala Madrasah Man 1 Kota Tasikmalaya. Haji izin bertanya, kemarin kan ramai di media itu terkait sumbangan dan sebagainya di Man ini, bagaimana? Boleh menerangkan, Pak? Ya, terima kasih. Ini kemarin memang itu ada salah persepsi dalam arti mereka melihat dalam satu sisi ya, bahwa di itu sekolah SMA dan SMK itu tidak diperbolehkan. Kemudian itu di madrasah katanya itu masih ada yang disebut dengan sumbangan ya. Sebenarnya itu adalah merupakan kami mengacu kepada PMA nomor 16 tahun 2020 mengenai lembaga atau yang mengatur tentang komite, bahwa komite mempunyai bagian sebagai salah satunya adalah yang bisa memajukan madrasah, sehingga apabila itu ada hal-hal yang menyangkut keuangan, saya diberikan itu pada komite yang melaksanakan itu ya, sehingga timbullah adanya yaitu dengan kegiatan-kegiatan. Sebenarnya itu salah persepsi saja, itu kan salah persepsi yang dijadikan satu acuan. Kemudian belum ada tabayun, mereka sudah mengeluarkan ya, itu kemarin itu sudah tabayun, mereka itu datang ke sini, itu kan saya sampaikan itu adalah hasil kesepakatan yaitu komite yang diatur dalam Pelaturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020 seperti itu. Jadi boleh untuk sumbangan tersebut? Iya boleh, itu yang penting itu musyawarah yaitu dengan orang tua, itu komite. Kami itu mengajukan kebutuhannya ini kepada komite, kemudian komite menyampaikannya seperti itu. Jadi sudah kesepakatan antara sekolah dan komite? Ya, sudah kesepakatan antara yaitu antara lembaga atau antara sekolah yaitu dengan komite. Bukan kesepakatan, kami mengajukan mengajukan pada komite, kemudian komite menyampaikan kepada orang tua, itu hasil musyawarah orang tua. Iya, musyawarah dulu. Iya, musyawarah dengan orang tua, hasil kesepakatan komite dengan orang tua. Di tempat yang berbeda, saat awak media akan konfirmasi ke Kasih Kementerian Agama, Syarifuddin sedang di luar kantor. Syarifuddin menjelaskan melalui pesan WhatsApp bahwa pungutan penjualan LKS tidak diperbolehkan. Masih kata Syarifuddin, untuk diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekolah. Oh, udah ngobrol sama Pak Subag? Nuju ngobrol, mohon Pak Haji. Oh iya. Enggak, pada dasarnya kan udah ada surat edaran dan itu tidak boleh untuk apalagi penjualan LKS. Terus bagaimana? Kemarin juga udah disampaikan. Ya, mungkin nanti kita harus ada pembinaan, Pak. Oh gitu. Saya harus wawancara ke Pak Haji langsung atau bagaimana? Biar ini tanggapan dari Pak Haji seperti ini, dari Pak Kepala seperti ini, biar berimbang gitu beritanya Pak Haji. Saya pengen begitu. Kalau saya beritanya harus ada narasumber ya, karena visual gitu. Berdasarkan dari Juknis Komite itu ada berdasarkan hasil musyawarah, kalau misalnya itu berdasarkan kebutuhan dari siswa yang diajukan sekolah. Iya. Itu
itu ada di Juknis komite. Iya. Tapi juga itu juga kalau dilihat ada berita acara dan sebagainya, ada nggak? Ya, seperti itu nggak diliatin barusan berita acaranya, cuman ya katanya gitu kan. Dan saya tidak mau ngoreksi seperti itu karena apa ya, mungkin terlalu vulgar saya kalau ngoreksi. Saya minta tanggapannya aja, betul atau tidaknya gitu. Seperti itu, Pak Haji. Iya, kalau misalnya ada apa? Ada bukti, mungkin ada yang dilampirkan hasil musyawarah, kemudian kebutuhan siswanya memang ada, kemudian berita acara dari komitenya, yang apalagi yang berperan tuh komite jawab nggak? Enggak ada jawaban seperti itu, nggak ada komite, barusan hanya kepala sekolah bahwa itu sudah dirapatkan sebelumnya gitu Pak Haji, katanya. Katanya ya? Iya katanya, karena saya tidak tahu itu nggak ada berita acaranya gitu kan. Tadi mungkin dari Pak Haji Ya, kalau tidak boleh pokoknya masalah itu ya. Pungutan yang lain mah nggak boleh. Nah, nggak boleh. Pungutan lain yang tidak dimusyawarahkan. Oh gitu ya. Mungkin saya tidak boleh kalau pungutan lain. Saya mungkin pokoknya catatannya gini, kalau selama tidak ada hasil musyawarah, tidak ada berita acara dari komite dan orang tua siswa, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Apalagi pungutan yang lain. Oke, siap. Pungutan yang lain seperti menjual LKS dan sebagainya. Mohon siap Pak Haji. Kalau memang seperti itu saya tulis, ditambahkan apa kata Pak Haji sedang melalui pesan WhatsApp, begitu aja saya bahwa itu tidak boleh. Kalau memang tidak ada musyawarah dengan komite, begitu ya Pak Haji, izin mungkin seperti itu untuk voice over di TV seperti itu, mungkin dibacakan oleh dabernya ya Pak Haji. Oh iya dong. Siap. Kalau misalnya ini nggak punya kekuatan hukum, Pak. Iya, nggak ada kekuatan hukum ya. Siap Pak Haji. Paham ya? Ya. Hatur nuhun Pak Haji, punten kawaga waktosna. Dari Kota Tasikmalaya, reporter Heri Herianto mengabarkan untuk Salira TV.